Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadrati Sayyidina wa Habibina Syafi'ina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kullin sahabati kullin minhum ajma'in thumma ila ruhi abina Adam wa ummina Hawa thumma ila ruhi sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ashabi Badar wa ashabi Uhud wa baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in thumma ila ruhi man sakana fi turbatil ma'la wal baqi wa zambal furayt wal aqdar wal inat wa hurayd wa jami' turbatil bashar thumma ila ruhi sayyidina al-muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa sayyidina al-usadil azam al-faqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'lawi wa ila ruhi sayyidil wali wa ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa barakatina sahibi ratib kutbil irsyad wa gawsil ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad wa ila ruhi Syekh Abdullah bin Salim bin Sa'id Bakhuraisa thumma ila ruhi Sayyidil Walid al-Habib Hasan ibn al-Habib Abdullah ibn al-Habib Umar al-Syatiri wa Sayyidil Walid al-Habib Salim ibn al-Habib Abdullah ibn al-Habib Umar al-Syatiri wa Kiyaji Musanib bin Ilyas wa usulihim wa furaihim أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wa tadhakura wa tadhkira al-hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ai ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'a wajhillahi wa ridha wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma ya man maqalidul umuri kulluha biyadihi wa ilaihi yarja'ul amru kulluh. Ya Fattah ya Alim iftah lana fathan qariba. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bi taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang mana pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur yang dibarengi dengan nikmat sehat walafiat, taufik hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa mampu melangkahkan kaki kita untuk datang ke rumah Allah dalam rangka menjalankan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan mengikuti kajian-kajian harian. Semoga apa yang telah kita laksanakan ibadah, sholat, zikir, doa dan pembacaan Yasin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik di sisinya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, melanjutkan kajian kita
masih berkaitan tentang keimanan kepada apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Terakhir pembahasan kita tentang keimanan kita, wajibnya iman kita terhadap khobar atau informasi yang disampaikan oleh Rasulullah berkaitan dengan perkara akhirat. Dengan perkara akhirat kemarin diantaranya ada 3 hadis yang kita bacakan. Yang pertama berkaitan dengan kisos, balasan segala macam perbuatan di muka bumi ini yang kita lakukan selama kita hidup pasti kelak akan diadili dengan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah, jangankan manusia, sampai hewan saja, kambing yang enggak punya tanduk bisa minta keadilan oleh Allah daripada kezaliman dari kambing yang memiliki tanduk. Mungkin satu kandang itu ada kambing yang ada tanduknya, ada yang enggak. Nah, kadang-kadang yang punya tanduk agak sombong dikit, ya sering baduk-badukin. Nah, ini yang enggak punya tanduk nanti bisa minta keadilan oleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hewan. Apalagi manusia yang diberikan akal, yang diberikan hati oleh Allah, yang bisa memilih mana yang baik, mana yang jelek. Kalau kambing kan namanya baduk-baduk emang tidak punya akal, hanya diberikan hawa nafsu. Nah, kita yang diberikan akal dan hawa nafsu, nah, seharusnya bisa memilah dan memilih. Nah, kalau selanjutnya berkaitan dengan hadis Nabi yang bahwasanya kelak Allah akan mengajak bicara kepada hamba-hambanya tanpa adanya perantara. Selanjutnya hadis ketiga berkaitan dengan diceritakan oleh Rasulullah tentang telaga, bahwasanya Rasulullah di surga itu ada telaga yang jarak, yang lebarnya, yang luasnya seukuran ada di negeri Syam sampai ke kota Yaman. Dalam riwayat yang lain dari negeri Syam ke kota Madinah, itu lebarnya telaga yang kelak ada di surga. Nah, semoga kelak ini kita bisa niat tuh telaganya semua ya. Kita nggak bisa melihat kecuali kita ada di dalamnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita diperintahkan untuk iman kepada alam barzah kemarin. Karena alam barzah ini memang ada. Harus kita yakini alam barzah memang ada. Apa alam barzah? Yaitu alam kubur. Setelah kita meninggal dunia, kita dikuburkan. Nah, kita itu masuk ke alam barzah. Selanjutnya masih berkaitan dengan alam barzah, wa min dzalika, daripada perkara-perkara yang wajib kita imani, informasi dari Rasulullah yang mesti dan wajib kita yakini kebenarannya dan kita wajib mengimaninya, apa? Su'alu munkarin wa nakirin, pertanyaan malaikat munkar dan nakir lil mauta, bagi orang yang telah mati. Pertanyaan munkar dan nakir ini tentang apa? Anit tauhidi, tentang pentauhidan kepada Allah, pengesaan kepada Allah. Wadini, dan juga pertanyaan tentang berkaitan dengan urusan-urusan agama. Wan nubuwati, dan urusan-urusan kenabian, bahwasanya kita telah diutus seorang nabi dan rasul. Nah, bagaimana kita mengikuti beliau, bagaimana kita taat pada beliau, bagaimana kita cinta kepada beliau, nanti akan ditanyain. Al-mana anna su'ala munkarin wa nakirin iyana ma'asyira ummatid da'wah mu'minin wa munafiqin wa kafirin wajibun al-imanu bihi. Sesungguhnya pertanyaan dua malaikat, yaitu malaikat munkar dan nakir, kepada kita, wahai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang munafik dan orang-orang yang kafir, itu wajib kita imani. Jadi pertanyaan munkar dan nakir enggak hanya sebatas untuk kita orang beriman, enggak. Makhluk hidup, manusia siapapun yang beragama Islamkah dia, dalam agama Islam ada yang munafikkah dia, atau orang-orang kafir, orang-orang yang beragama di luar Islam juga kelak tidak luput daripada pertanyaan munkar dan nakir. Nah, ini wajib kita imani. Kita yakini bahwasanya memang kelak kita kalau udah dimasukin ke kubur itu bakalah ditanya perihal kehidupan kita nanti di dunia. Yang tadi tentang tauhid kita kepada Allah, bagaimana keimanan kita kepada Allah, bagaimana ketakwaan kita kepada Allah.
Begitu juga urusan agama dan urusan kenabian. Mana dalilnya bahwasanya di alam kubur, di alam barzakh itu ada yang namanya pertanyaan munkar dan nakir? Wa minal adillah allati yastadillu biha an su'alil malakain fil qabri qauluhu ta'ala. Dan di antara dalil-dalil yang bisa kita ambil tentang pertanyaan dua malaikat di dalam kubur itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Yusabbitu, Allah akan menetapkan, meneguhkan alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, bil qauli sabit, dengan ucapan-ucapan yang meneguhkan hati, fil hayati dunia, baik ketika dia masih berada di dunia, wa fil akhirah, dan juga ketika dia masih telah berada di negeri akhirat. Wa yudhillullahu zalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah akan mengerjakan, melakukan apa-apa yang Ia kehendaki. Nah, ini yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit. Allah akan menguatkan atau meneguhkan hati orang-orang yang beriman bil qauli tsabit, dengan bacaan atau ucapan-ucapan yang dapat meneguhkan hati. Apaan sih yang bisa meneguhkan hati? Bacaan kita. Kenapa Allah menghabarkan ini? Ya, kelak, karena sebelum kita masuk negeri akhirat, kita akan masuk yang namanya negeri alam barzakh. Kalau ucapan-ucapan kita tidak ditetapkan oleh Allah, nah ini bahaya. Kita nggak akan bisa, tidak akan mampu untuk menjawab pertanyaan daripada malaikat munkar dan nakir. Dalam hadis Muslim diriwayatkan, diperjelas lagi tentang ayat ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Barra bin Azib anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang ayat yang berbunyi yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit. Kata Rasulullah, qala nuzilat fi adzabil qabri. Ayat ini diturunkan tentang siksa alam kubur. Bahwasanya ayat ini diterangkan oleh Allah berkaitan dengan kelak siksa alam kubur bagi orang yang telah meninggal kemudian dimasukkan ke alam kubur. Fayuqalu lahu, apa sih perkataan atau pertanyaan di alam kubur? Fayuqalu lahu man rabbuka. Nah, dalam satu riwayat pertanyaan ini nih kelak di mana? Di alam barzakh. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqulu rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Kita kalau tanya di dunia tahu ya Pak ya, udah bolak-balik. Kalau ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Jangankan kita, anak-anak TK memang diajarinnya udah kayak gitu. Wa man nabi wa nabiyyun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah termasuk daripada qaulu tsabit. Dalam riwayat qaulu tsabit itu apa sih yang bisa meneguhkan hati? Ya ini, kita bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita jawab Rabbi Allah, atau Allahu Rabbi, Tuhanku adalah Allah. Dan siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di dunia kita bisa jawab aja. Mau ditanya bagaimana juga kita bisa jawab. Tapi belum tentu nanti di akhirat. Karena mainnya bukan lagi kesadaran kita, tapi apa? Amal kita, ibadah kita yang jawab. Kebaikan kita sebanyak apa ibadah kita. Nah, itu nanti bisa menjawab. Meskipun kita
ngapalin bolak-balik di dunia, tapi kalau di dunia nggak mau melakukan ketaatan, kebaikan, maunya maksiat mulu, ya jangan berharap bisa menjawab dua pertanyaan ini. Meskipun secara zahirnya sangat mudah untuk menjawab. Falidzalika qauluhu azza wa jal yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dalam riwayat bahwasanya qaulu tsabit di sini adalah jawaban pertanyaan man rabbuka, kita bisa jawab Allahu Rabbi, dan waman nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad. Nah, ini adalah jawaban atau qaulu tsabit yang di dalam satu riwayat. Dalam riwayat Imam Muslim yang lain, dalam riwayat Imam Bukhari, wa fil Bukhari anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu idza su'ila fil qabri yashhadu. Nah, orang-orang muslim dan beriman kalau dia ditanya di dalam kubur yashhadu, dia akan berikrar, akan bersaksi, akan mengatakan apa? An la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa fadzalika qauluhu yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kalau dalam riwayat Imam Muslim tadi qaulu tsabit itu man rabbuka, kita bisa jawab. Nah, sekarang dalam riwayat Imam Bukhari yang disebut qaulu tsabit itu menurut Imam Bukhari adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Maka dari itu kita kalau habis sholat sering tuh diajarin baca kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau di masjid kita punya amalan, di rumah juga kita punya amalan. Kan enggak setiap hari ya kita berada di masjid. Kadang-kadang imamnya baca la ilaha illallah, kadang-kadang juga enggak. Iya. Kan enggak, di sini juga termasuk ya, kan enggak setiap 5 waktu itu baca la ilaha illallah ya. Kalau kita pengen punya amalan, kita baca tetap, meskipun imamnya nggak baca, habis doa kita baca. Kita punya amalan berapa? 50, 30, 100, bagus tuh. Setiap habis sholat kita punya amalan baca la ilaha illallah 100. Terus istiqomah kita baca sampai kita meninggal. Insya Allah itu bisa akan berefek baik untuk kita. Jadi jangan kita berpatokan hanya dengan imam. Wah, imamnya nggak baca la ilaha illallah, saya juga nggak usah dah. Jangan. Kalau karena ibadah ini masing-masing, Allah akan melihat kesungguhan kita. Nggak hanya mengikuti, cuman sekedar ngikutin doang. Imamnya baca, imamnya enggak ya enggak. Kalau kita emang benar-benar ingin selamat ya kita baca sendiri, meskipun imamnya tidak baca. Habis doa kita baca sendiri, amalin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena dalam riwayat salah yang dimaksud dengan qaulu tsabit adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wa su'aluhuma ba'da tamamid dafni wa inda insirafin nas. Kapan itu dua malaikat datang? Malaikat munkar dan nakir kapan datangnya? Menghampiri si ahli kubur. Ba'da tamamid dafni, setelah orang tersebut sempurna diurung, dikuburin. Yang lahatnya udah ditutup dengan dinding-dinding ari itu, udah tanahnya udah diinjek-injek sampai padat ya. Sampai padat, kemudian tanahnya udah dimunjungin, udah ditalkinin, orang-orang udah pulang. Ba'da wa inda insirafin nas, dan orang-orang yang ngantar udah pulang, anak, teman, istri, keluarga, sahabat, semuanya udah pada pulang. Fafil hadis an Anasin radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal abda idza wudi'a fi qabrihi. Sesungguhnya seorang hamba kalau udah diletakkan di dalam kubur, wa tawalla anhu ashabuhu, kemudian keluarga semua yang mengantar udah pada pergi, temannya, anak, keluarga, istri, ayah, ibu udah pada pulang semua. Wa annahu la yasma'u qur'ani alihim. Nah, kalau kita udah pulang, udah semuanya udah selesai nguburin, kemudian kita balik nih, ada riwayat mengatakan 7 langkah katanya ya. Kalau kita udah berpaling dari kubur, itu ahli kubur dengar tuh suara langkahan orang-orang yang mengantar, detakan sendalnya, detakan kakinya, bek bek bek, itu orang ahli kubur dengar. Atahu malakani, maka akan datang dua malaikat. Dua orang malaikat, enggak, dua malaikat ya, karena malaikat bukan orang, bukan manusia.
Atahu malakani, maka akan mendatangi si mayit tersebut siapa? 2 malaikat setelah orang-orang udah pada pergi. Fayu'idanihi, kemudian didudukin tuh 2 malaikat ini dudukin, karena kan tadi rebahan ya. Rebahan, tiduran, baring, ngadep kiblat, habis itu didudukin. Muat enggak didudukin? Nah, ini udah alam Arabnya udah beda, bukan alam kita lagi. Kalau kita dihimpit kayak gitu masih hidup ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan duduk, balik aja susah. Nah, ini udah alamnya udah beda, alam barzah udah. Jadi didudukin itu mayat ahli kubur, fayakulani, seraya 2 malaikat berkata. Apa pertanyaan malaikat? Ma kunta taqulu fi hadzal rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau ketahui tentang laki-laki ini? Siapa laki-laki ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal mu'min fayaqul, kalau yang ditanya ahli kubur tersebut orang beriman, maka dia akan menjawab, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluhu. Saya bersaksi, saya berikrar bahwasanya beliau adalah hambanya Allah dan rasulnya Allah. Fayuqalu lahu, setelah dia bisa jawab itu pertanyaan, itu malaikat langsung ngomong, undur ila maq'adika minan nar, lihatlah itu tempat duduk kamu yang terbuat dari api neraka. Qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah, kemudian dirubah oleh Allah yang tadinya terbuat dari api neraka, kemudian dirubah oleh Allah jadi surga. Kenapa? Karena dia bisa jawab. Fayarahuma jami'an, kemudian orang itu ngeliat tuh, ahli kubur ngeliat, kelihatan tuh, yang ini neraka, yang ini surga. Ngeliat dua-duanya, habis itu yang neraka hilang. Wa amal munafik wal kafir, adapun kalau seandainya yang meninggal ahli kuburnya orang munafik, wal kafir, dan orang-orang kafir, fayuqalu lahu, akan ditanya kepadanya, kuntu taqulu fi hadzal rajul, ma kuntu taqulu fi hadzal rajul, bagaimana pendapatmu tentang ini, seorang laki-laki siapa? Nabi Muhammad. Fayaqulu, maka dia akan menjawab, la adri, saya tidak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, saya berkata sebagaimana kebanyakan orang-orang berkata. Saya ngomong nggak tahu ini sebagaimana kebanyakan orang-orang yang pada ngomong nggak tahu. Fayuqalu la daraita wa la talaita, lalu dibilangin sama malaikat, la daraita, kamu nggak tahu, wala talaita, dan juga kamu tidak mau mengikuti. Wa yudrabu bimatarikin min hadidin darbatan. Jadi di sini kesimpulannya, Pak, orang munafik itu sebenarnya dia muslim enggak? Muslim. Orang munafik itu muslim. Dia tahu Tuhannya Allah, dia tahu nabinya Nabi Muhammad, dia tahu kitab sucinya Al-Qur'an, dia bisa baca. Tapi nanti yang menjawab kan bukan pengetahuan dunianya, tapi yang menjawab adalah keimanannya. Padahal dia tahu di dunia siapa Nabi Muhammad, Allah juga tahu, Al-Quran juga tahu. Tapi ketika ditanya hakikatnya, ketika dia sudah masuk liang lahat, itu nggak akan tahu. Pengetahuannya udah dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena di dalam hatinya kagak ada keimanan. Cuman sekedar dia tahu bahasa, tahu sekedar omongan doang. Nabi saya Nabi Muhammad, Allah Tuhan saya, Al-Quran, kitab suci saya, tapi tidak diamalin, bahkan menentang daripada ajaran-ajaran Islam. Itu orang-orang munafik. Makanya ketika ditanya nggak tahu, karena keimanannya tidak ada. Begitu juga orang-orang kafir yang sudah jelas. Nah, ketika mereka ditanya nggak tahu, langsung wayudrabu bimatariqa min hadidin darbatan. Kemudian langsung itu dipukul palanya, dalam riwayat sini di antara dua telinga. Di antara dua telinga berarti kan ini ya, pala. Dihantam bimatariqa min hadidin, dengan godam besi, min hadidin, dari besi, 1 kali pukulan. Ini besinya bukan besi dunia, besi akhirat. Gedenya juga bukan gede ukuran dunia. Kita dipukul dengan ini aja nih, besi ukuran apa? Kalau besi orang membuat coran itu
Yang satu ini dipukul aja, wah gimana sakitnya di dunia. Ya, apalagi dia di alam barzah dengan pukulan itu. Nah, maka dari itu di sini kita semoga dengan pengetahuan ini kita bisa menambah daripada keimanan kita, ketakwaan kita dengan cara apa? Dengan cara lebih cinta kepada Rasulullah, banyak bersolawat, cinta kepada ahlul baitnya. Karena sekarang Rasulullah udah nggak ada. Sisanya siapa? Ahlul bait dan ulamanya. Fayasihu sayhatan, maka tatkala dia dipukul, dia menjerit dengan satu kali jeritan, yasma'uha man yalihi, yang akan mendengar jeritan tersebut makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya, ghairat tsaqalaini, selain manusia dan jin. Berarti selain manusia dan jin apa? Hewan, binatang. Jadi binatang itu bisa mendengar daripada jeritan, tangisan orang yang ada di alam kubur yang disiksa oleh dua malaikat. Nah, kita baca dikit kitab Ruh. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya siapa itu ghairas tsaqalain, yang mendengar jeritan manusia yang sedang disiksa di alam kubur. Imam Ibnul Qayyum dalam kitabnya meriwayatkan hadis tentang binatang atau hewan yang bisa mendengar jeritan manusia di alam kubur. Wa fi sahihain, diriwayatkan dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, diriwayatkan dari istri Rasulullah Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridhoinya, qalat, beliau berkata, dakhaltu alayya ajuzun min ajaizi Yahudil Madinah, datang kepadaku orang tua dari agama Yahudi yang ada di Madinah. Jadi ada orang tua nih datang kepada Sayyidah Aisyah bertamu. Faqalat, kemudian Sayyidah Aisyah berkata, nyeritain, karena dia bertamu kan ngobrol ya. Pada ujungnya Sayyidah Aisyah cerita, inna ahlal kubur yu'adzibuna fi kuburihim, sesungguhnya ahli kubur sebagian besar kelak akan diazab di kubur mereka. Qalat fakadzabatha, kemudian Sayyidah Aisyah berkata, itu nenek-nenek orang tua enggak percaya. Mana mungkin ada siksa kubur, mana mungkin orang kalau udah dikuburin disiksa, diazab. Walima an'ama an usaddiqaha, dan dia enggak percaya tuh nenek-nenek tadi, ajuz tadi. Qalat, kemudian Sayyidah Aisyah bercerita lagi, fakharajat, dia keluar, nenek-neneknya keluar, wa dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah datang, nenek-nenek itu keluar, pulang, Rasulullah masuk, datang pada Sayyidah Aisyah. Faqalat, kemudian Sayyidah Aisyah cerita lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ajuzan min ajaizi Yahudil Madinah, sesungguhnya tadi ada nenek-nenek dari Yahudi, dakhaltu, datang kepada saya, faza'amtu anna ahlal kubur yu'adzibuna fi kuburihim, saya ceritain tuh kepada dia kalau nanti di kubur ada azab kubur, sebagian besar orang-orang yang ahli maksiat akan diazab oleh Allah di dalam kubur. Kemudian dia enggak terima, enggak percaya. Apa kata Rasulullah? Shadaqti, sesungguhnya apa yang kau katakan adalah benar. Innahum yu'adzibuna adzaban tasma'uhul bahaim, sesungguhnya mereka akan diazab oleh Allah di dalam kubur, yang mana azab tersebut akan didengar oleh bahaim, binatang-binatang, kulluha, semuanya. Jadi kita diperjelas tentang hadis tadi, ghairus tsaqalain, selain daripada jin dan manusia, yaitu binatang. Ada enggak kisahnya? Ada enggak riwayat cerita bahwasanya binatang ini memang dengar? Ada hikayat, ya, bukan riwayat, hikayat, karena datangnya daripada orang soleh, cerita. Diceritakan juga di sini, dimasukkan sebuah hikayat bahwasanya ada seorang ulama namanya Abdul Haq, pernah diceritain oleh temannya namanya Abdul Hakam Al-Faqih, atau gurunya Abdul Hakam. Abdul Hakam ini bercerita,
Katanya di daerah di Palestina ada sebuah daerah yang namanya Ashbilih. Ada sekelompok orang-orang soleh ini yang habis nguburin mayat, dikuburin. Falamma faragu min dafnihi qa'adu nahiyatan. Setelah dia selesai nguburin, orang-orang udah pada pulang nih, sebagian orang-orang soleh nih duduk di sebuah tempat nggak jauh dari kuburan, kumpul sama orang-orang soleh, mungkin berzikir atau apa. Yatahaddatsuna, mereka saling bertukar cerita. Wadabatan tar'a qariban minhum, kemudian ada kambing yang sedang merumput. Kambing-kambing yang sedang merumput, banyak kambing, nggak jauh dari kuburan, nggak nempel, nggak jauh agak dari kuburan. Faidan biddabah qad aqbalat masra'atan ilal qabri. Dari banyaknya kambing yang sedang merumput, satu keluar rombongan menuju rumput yang ada di samping kuburan. Faja'alat adzanaha alaihi ka'annaha tasma'u. Kemudian tiba-tiba kambing itu nempelin kupingnya ke atas kuburan. Summa wallat farrotan. Tiba-tiba kambing kaget, langsung lari. Jadi ada mayit habis dikuburin, kemudian kambing itu kupingnya tempelin, Pak, kayak orang kepo gitu. Pengen nguping, kupingnya ditempelin ke kuburan. Nggak tahu kenapa tiba-tiba dia kaget, ngangkat kepalanya dan langsung lari. Setelah itu kambing-kambing nggak ada yang berani itu datang ke situ, dia nggak berani balik lagi. Qala Abul Hakam. Nah itu orang satu, ada yang namanya Abul Hakam, niat. Nah, apa itu kambing tiba-tiba lari? Fadzakartu adzabal qabri, maka tiba-tiba dia teringat tentang hadis tentang azab kubur. Wa qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam innahum yu'adzibuna adzaban tasma'uhul bahaim. Dan dia ingat hadis Nabi bahwasanya sebagian besar orang kelak akan diazab di alam kubur, dan azab tersebut bisa didengar oleh binatang atau hewan. Dzakara lana hadhil hikayah wa nahnu nasma'u alaihi kitab muslimin. Nah itu ceritanya. Jadi memang ada riwayat seperti itu, hikayat bahwasanya, makanya di daerah saya itu ada pekuburan ya, taman makam umum ya. Tapi masih nggak terurus. Kalau di sini kan namanya udah terurus, sudah rapi, nggak ada itu. Kalau di daerah saya itu memang ada. Masih kurang terurus, banyak rumput, tapi anehnya nggak ada kambing yang di situ. Kami kalau mau makan ya bebas-bebas aja, emang gak ada yang ngurusin. Tapi anehnya tidak ada satupun hewan, baik itu binatang atau ayam, masuk ke dalam ruangan itu. Kenapa ya? Mungkin mereka dengar jeritan-jeritan ya, jangan digura aja dia lari. Atau apalagi kalau dengar jeritan-jeritan yang sangat keras, yang mengerikan itu, pasti dia tidak akan berani dan tidak akan sanggup, meskipun mereka binatang itu nggak punya akal. Wa yus'alani kullu wahidin bilisanihi ala sahih. Dalam riwayat menjelaskan, menurut pendapat yang sahih, dua malaikat tersebut berbicara dengan bahasa ini, dengan mulut. Bilisanin ala sahih. Qala Ibnu Abbas yas'alani anis syahadatain. Menurut Imam Ibnu Abbas, kelak ahli kubur akan ditanya tentang dua kalimat syahadat berdasarkan hadis yang tadi. Wa qala Ikrimah, dan berpendapat Ikrimah ini anaknya Abu Jahal ya, Ikrimah bin Abu Jahal. Dia jadi seorang sahabat yang dekat oleh Rasulullah. Yas'alani anil iman bi Muhammadin wa anit tauhid. Menurut sahabat Ikrimah, pertanyaan ahli kubur kelak ditanya tentang iman kepada Nabi Muhammad dan tauhid kepada Allah. Faidatun al-anbiya wa syuhada wal atfal la yus'alani fi kuburihim. Syekh Abdullah sini menjelaskan ada beberapa kelompok orang yang kelak di akhirat tidak akan ditanya, di alam kubur tidak akan ditanya. Siapa? Al-anbiya, para nabi, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wal atfal, dan anak-anak kecil atau orang meninggal sebelum balik. Kelak tiga golongan ini tidak akan tidak akan ditanya di dalam kubur. Wa qauluhu wa an yu'mina bina'imil qabri ilal akhir, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai sini saja kajian kita. Kepada jamaah ada yang ditanyakan, saya persilahkan.
Hmm. Iya. Hmm. Iya. Iya, memang ada itu dari kisahnya Sayyidina Umar, mulai dari kisah Sayyidina Umar. Jadi atas permintaan Sayyidina Umar atau apa gitu, kalau bisa kalau datang kepada orang beriman jangan menampakkan muka seperti ini. Serem gitu. Nah, tampakkan muka yang bagus. Ya cuman ya, istilahnya nggak nakutin. Beda lagi kalau seandainya datangnya kepada orang-orang yang kafir, munafik, dan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ya memang ada riwayatnya seperti itu dan benar ada riwayat seperti itu. Ya kalau datang kepada orang-orang yang beriman menampilkan wajah ya istilahnya nggak nakutin lah, nggak bikin takut, nggak bikin kaget. Nah, Sayyidina Umar yang garang seperti itu, yang keras seperti itu, kaget melihat malaikat. Karena kenapa? Karena saking seremnya, saking apa ya, mengerikannya. Bagaimana kita yang istilahnya keimanan kita masih jauh di bawah para sahabat itu, bahkan bisa lebih kaget lagi, bisa kejang-kejang mungkin ya kalau kita pikir kita di dunia sekarang. Alhamdulillah. Ada lagi? Ya apa? Bagaimana menghiburnya tuh? Surat apa? Surat Mulk. Nah, saya belum pernah baca tuh. Maksudnya yang dimaksud dengan menghibur itu ngapain? Diajak bercanda, ngobrol, terketawa atau apa? Insya Allah di depan ya. Insya Allah di pertemuan minggu depan. Pak. Bisa terkait kajian yang lalu. Iya. Mengenai hisab. Hisab. Kisos. Kisos apa hisab? Hisab. Jadi pengadilan itu kan setelah kiamat. Jadi orang itu diadili pada setelah turun dari berapa itu. Iya. Baru diadili setelah apa ibadahnya. Iya. Dan tapi ada siksa kubur. Siksa kubur berarti kan belum ada yang namanya Hisab. Nah, ini levelnya apakah siksa kubur itu ada dalam Al-Quran atau sebatas hadis? Karena kalau yang kita di surat Yasin kan umumnya setelah kiamat baru ada pengadilan. Nah baru kita dieksekusi itu mana yang benar, mana yang nggak benar. Nah ini siksa kubur ini kaitannya cuma sebatas hadis atau gimana? Ya ini yang tadi kita bacakan di surat Ibrahim ini. Jadi dari surat Ibrahim ini dikuatkan oleh hadis. Rasulullah menjelaskan bahwasanya yusabbitul ladzina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ayat ini turun qala nuzilat fi adzabil qabri. Ayat ini diturunkan Allah kepada Rasulullah berkaitan dengan azab atau siksa kubur. Dan siksa kubur ya memang adanya gitu. Adanya ada sebagaimana tadi yang sudah kita jelaskan. Memang untuk masalah yang ada perbedaan untuk siksa kubur itu tidak ada perbedaan kecuali orang yang nggak beriman, mereka nggak percaya. Kayak tadi orang Yahudi nggak percaya dengan siksa kubur. Yang nanti bakal ada perbedaan pendapat antara ulama-ulama umat Islam itu tentang ketika disiksa di kubur, apakah badannya doang, apakah ruh doang. Nah itu yang ada perbedaan pendapat antara ulama. Ada yang mengatakan badannya doang, ada yang mengatakan ruhnya doang, ada yang mengatakan dua-duanya. Kalau kita Ahlus Sunnah nanti di akhir penjelasan ini, ittifaq Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya di dalam kubur yang diazab itu badan dan ruh. Ya, ittifaq kita nih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada orang-orang ahli filsafat mengatakan yang diazab itu cuman ruh doang, badan enggak. Kenapa? Badan itu setelah dikubur ya udah tidak akan dibawa sampai akhirat. Itu pendapat orang-orang ahli filsafat. Nah ini pendapat-pendapat yang sesat. Dikatakan oleh ahlus sunnah, banyak ulama pendapat ini mengingkari kembalinya jasad ke alam kubur terus ke akhirat, itu adalah pendapat yang sesat. Ada lagi orang Mu'tazilah yang diadab di dalam kubur itu cuman ruh, badan itu nanti kalau udah ada di akhirat.
Nah itu, jadi perbedaan pendapatnya di situ. Adapun masalah tentang azab kubur ini tidak ada perbedaan pendapat antara ulama-ulama umat Islam. Jadi ada. Dalilnya mana? Ini tadi surat Ibrahim. Ya meskipun tidak dijelaskan secara langsung, tapi dikuatkan oleh hadis Muslim bahwasanya Rasulullah mengatakan ayat ini turun tentang azab kubur. Nah, berarti kan ada. Ya. Tapi kalau yang udah disiksa azab kubur, berarti siapa disiksa lagi? Nah, disiksa lagi. Kalau dikubur double jadi. Kenapa sih dikubur ya? Untuk istilahnya kan sebelum alam barzah ini kan sebagai pembatas tuh. Pembatas al-hajiz baina sayi'ain. Jadi alam barzah ini pembatas dari dunia dan akhirat. Kalau udah masuk alam barzah ya udah tinggal dikit lagi nyebrang. Ya kalau di dunia, kalau seandainya dibiarin aja begitu aja tanpa adanya perhitungan oleh Allah di alam kubur, nggak ada siksa, nggak ada apa, ya keenakan Pak. Orang-orang yang ahli maksiat gitu. Adapun orang-orang beriman juga, kalau seandainya dibiarin gitu aja oleh Allah tidak diapa-apain, meskipun memang ada pendapat yang seperti itu. Dan itu di luar daripada pendapat ulama-ulama umat Islam berpendapat bahwasanya kalau dikuburin nggak ada siksa kubur. Kalau udah dikubur ya udah, yang mati dibiarin aja oleh Allah, tinggal nunggu hari kebangkitan. Nah ini bukan pendapat orang Islam. Jadi pendapat-pendapat di luar Islam seperti itu. Ini Bapak Anu tadi, belakang tadi. Kurang kedengeran Pak. Kubur. Pesawat. Iya. Iya. Siksa kubur. Iya. Kalau seandainya dia nggak beriman. Iya. Ya, jadi gimana kalau seandainya orang meninggal nggak dikubur? Atau ada sebagian agama yang kalau udah mati dibakar itu ya, dikremasi. Berarti nggak ngerasain dong azab kubur ya. Nah, di sini di akhir pembahasan sebenarnya ada, cuman nggak apa-apa seterangkan bahwasanya qala al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar berpendapat atau mengatakan kenapa sih disandingkan azab ini kepada kubur? Padahal kan nggak semua orang meninggal dikuburin ya. Bahkan ada yang terbakar, ada yang nyebur ke laut dimakan ikan dan nggak ada bekas-bekasnya. Apakah mereka itu merasakan yang namanya siksa kubur? Nah, beliau memberikan pendapat kenapa disandarkannya dengan kubur. Kenapa? Likauni mu'dhamihi yaqau fihi. Karena alasan pertama kenapa disandingkan dengan azab dan kubur, karena pada sebagian besar orang yang dikuburin itu diazab. Walikaunil ghalib alal mauta an yukbiru, dan pada umumnya orang kalau mati dikuburin. Bahkan ada orang selain Islam mati juga ada yang dikuburin ya. Orang non muslim seperti Kristen itu kan dikuburin di dalam peti ya. Nah, pada umumnya kenapa disandarkan dengan azab kubur? Wa illa fal kafir wa man syaa Allah tu'adzibuhu minal usah yu'adzibu ba'da mautihi walau lam yudfan. Nah, berarti kalau seandainya orang yang meninggal kemudian mati tenggelam, mati terbakar kayak kemarin pesawat jatuh hilang begitu aja, nggak ketahuan jasadnya di mana, bagaimana kalau seandainya dia orang ahli maksiat atau mungkin orang non muslim, tetap diazab walau lam yudfan, meskipun dia tidak dikuburin. Walakin dzalika mahjubun anil khalqi, akan tetapi pengazaban tersebut tercegah daripada penglihatan manusia. Kita nggak tahu, meskipun dia meninggalnya dibakar, dikremasi, udah habis meninggal kemudian dikremasi kan nggak ada jasadnya, apakah ada siksa kubur? Ada. Setelah dia mati, setelah dibakar jasadnya habis, langsung ada yang namanya siksa. Akan tetapi siksa tersebut tercegah dari kita. Begitu kurang lebihnya Pak. Jadi tetap ada, meskipun dia meninggal kebakar, angus sama sekali, nanti tetap didirikan yang namanya azab kubur oleh Allah Subhanahu wa taala walau lam yudfan, meskipun dia tidak
tidak dikuburin meninggalnya. Itu mungkin kurang lebihnya. Ya, sorry. Terus Pak? Ya, sedikit ya. Nah ini begini Pak. Kadangkala dalam kematian itu manusia dicabut ruhnya tuh lewat mana? Apakah lewat panca indera yang kita miliki? Apakah dari mulut, hidung, mata, atau lewat itu? Kadang-kadang kita lihat si mayat itu ada yang maaf mungkin mulutnya menganga atau matanya melotot. Apakah ruh itu dicabut lewat panca indera seperti itu? Lalu setelah ruh itu dicabut kan disimpan sama Allah ya. Salah satu itu lewat mana sebetulnya dicabut ruhnya? Satu. Yang kedua, ini menyangkut masalah fisik makam. Ada yang makam itu pakai batu, ada yang pakai rumput, ada yang pakai apa? Menurut anjuran itu sebaiknya pakai apa? Apakah ditanamin rumput makam itu atau pohonan? Karena ada satu riwayat saya pernah dengar, selama pohon-pohon atau rumput-rumput itu di makam masih basah, itu berzikir, itu masih terus beristighfar. Iya, beristighfar. Kira-kira gitu. Jadi pertanyaannya dua tadi ya? Iya, dua masalah ruh itu dicabut lewat ya. mana gitu? Untuk pencabutan ruh, ya memang banyak riwayat. Salah satunya ruh itu dicabut lewat kepala. Cuman berbedanya antara orang mukmin dengan orang yang tidak beriman. Kalau orang mukmin dicabutnya pelan-pelan, karena emang permintaan Rasulullah pelan-pelan nyabutnya. Kalau seandainya orang yang nggak beriman ya langsung cabut aja. Atau orang yang muslim tapi ahli maksiat, makanya ketika dicabut dia kaget. Ada yang matanya melotot, ada yang mohon maaf lidahnya keluar, mangap seperti itu. Jadi dicabutnya lewat kepala. Dua riwayat yang satu. Adapun masalah perkuburan, kalau di daerah-daerah Arab sana kuburan itu rata, cuman tanah doang, nggak ada nisan, nggak ada apa, cuman ada tanda satu batu, gitu. Kalau kita bagaimana ini? Apakah bagusnya dikasih batu atau enggak? Nah itu nanti berkaitan dengan tanah wakaf tersebut dah. Kalau seandainya mau kita kasih nisan, jangan sampai melebihi batasan ituan dia, kuburan dia. Jangan sampai mengambil hak orang lain. Kalau seandainya tanah wakaf, kecuali tanah kita sendiri, tanah keluarga, baru dah silakan kita mau kasih batu atau apa, nggak apa-apa. Kemudian apakah bagusnya gimana, dikasih tumbuhan atau gimana? Dalam hadis Rasulullah itu ketika lewat sebuah pekuburan, lihat ada orang yang sedang diazab dua ya. Satu sebab namimah, satu lagi sebab kalau kencing gak istibro istilahnya. Jadi kalau kencing sebelum sholat itu masih ada bekas-bekasnya. Akhirnya celana, nempeli celana, dia sholat, maka sholatnya tidak sah. Makanya kita sebagai laki-laki harus istibro istilahnya, didehemin. Nah itu biar bekas-bekas yang ada di dalam batang ini semuanya keluar. Jangan sampai ada yang tersisa. Soalnya kalau tersisa pas kita sujud, nah dia pasti akan turun ke celana. Nah ini yang membuat dia tidak diazab. Akhirnya Rasulullah ngapain? Ngambil 2 pelepah kurma basah, kemudian dibagi 2, ditempelin. Semoga kata Rasulullah ini bisa memberikan keringanan, karena selama dia masih basah dia akan beristighfar. Nah ini bukan ditanam, tapi sesuatu yang basah atau bekas pohon atau bunga ditaruh aja di situ, bukan ditanam. Karena ada pendapat di kitab Bughiyah kalau nggak salah, kalau seandainya orang nanam pohon di kuburan, kalau akarnya nggak sampai ke mayit, itu hukumnya makruh. Tapi kalau seandainya pohonnya besar, akarnya sampai ke mayit, ini hukumnya haram. Jadi nggak boleh kita di atas kubur nanam pohonan. Yang boleh itu naruh aja sesuatu yang basah, kita ziarah bawa bunga atau apa kan basah, kita taruh aja situ, jangan ditanemin ya. Ada seperti itu saya baca di kitab Bughiyah. Jadi hukumnya seperti itu. Kalau kita nanam pohon, kalau akarnya masuk ke dalam, tidak masuk sampai ke mayit, hukumnya makruh. Kalau sampai masuk itu akar, saking gedenya pohonan, maka hukumnya haram, merusak daripada tempat tinggalnya si mayit. Kurang lebihnya Pak seperti itu. Nah, mungkin sudah siang, kita akhiri saja majelis kita pada hari ini. Semoga apa yang kita kaji, kita bahas menambah keimanan kita pada Allah, agar senantiasa lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarrabatin lana fi dinina ma ahlil qutri unsa wa dzakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qaulan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr rabbana waslih lana kulla syu'un wa akira bi ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusnun manun waghfir wastur anta akrama man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa bi kitabin fi linnasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil gurar Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amruka wa asaq wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi